Selamat sahabat anak-anak. Kita misi sahabat ke-6 triwulan pertama tahun 2025 berjudul Kisah Dua Sekolah. Diceritakan oleh Anar dari Mongolia. Ketika Anar sudah cukup umur untuk masuk kelas 1, ia mulai bersekolah di sekolah Gereja Masai Advent hari ke-7 di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Keluarganya bukan penganut Advent, tetapi ibunya memutuskan bahwa sekolah Tuskal adalah tempat terbaik untuknya. Kemudian, ayah dan ibu pindah ke Amerika Serikat untuk bekerja dan menitipkan Anar pada salah seorang bibinya. Anar menyukai sekolah Advent dan teman-teman sekelasnya. Para guru mengajar dengan senang hati dan anak-anak senang belajar dan bermain. Dia menyelesaikan pendidikan di kelas 1. Kemudian dia menyelesaikan kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dia menikmati segala sesuatu tentang kehidupan di sekolah. Semua orang memperlakukannya dengan baik. Kemudian seorang anak laki-laki baru muncul di kelas 7. Anak baru itu bernama Batu dan dia memperlakukan Anar dengan tidak baik. Batu selalu mengejek cara Anar berjalan. Dia juga mengejek cara Anar berbicara. Sekarang Anar tidak berjalan dan berbicara seperti anak laki-laki dan perempuan lain di sekolah. Baginya cukup sulit untuk meletakkan satu kaki di depan kaki yang lainnya. Ia menderita cerebral palsy. Sebagian otaknya tidak berkembang secara normal saat ia masih bayi di dalam kandungan ibunya. Akibatnya, ketika ia berjalan, ia terkadang tersandung. Ia juga tidak bisa berbicara secepat teman-teman sekelasnya. Ketika ia berbicara, kata-katanya keluar dengan sangat lambat. Batu suka mengganggu Anar. Meskipun Anar memintanya untuk berhenti, dia tidak berhenti. Anar berbicara dengan gurunya dan gurunya berbicara dengan Batu. Setelah itu, semuanya baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi kemudian Batu mulai mengganggu lagi. Selama beberapa lama, guru pembimbing sosial sekolah ikut menangani dan Batu menghentikan ejekannya, tetapi hanya untuk sementara. Suatu hari, Batu memanggil Anar dengan sebutan yang buruk. Anar mencoba memukulnya, tetapi Batu lebih besar, lebih cepat, dan lebih kuat, dan dia memenangkan perkelahian itu. Setelah itu, pihak sekolah mengadakan pertemuan antara orang tua Batu dan bibi Anar. Tetapi Anar sudah muak. Ia mengatakan kepada bibinya bahwa ia ingin pindah ke sekolah lain. Anar menyukai hari pertamanya di sekolah umum. Tidak ada yang berbicara kasar kepadanya. Tetapi pada hari kedua, anak-anak lain mulai memperhatikan bahwa ia tidak berjalan dan berbicara seperti mereka. Mereka mulai mengejeknya dan beberapa di antaranya bahkan memukulnya. Anar berbicara dengan seorang guru, tetapi guru itu tidak melakukan apa-apa. Dia berbicara dengan guru yang lain, dan guru itu juga tidak melakukan apa-apa. Para guru sepertinya tidak peduli. Anak-anak lain juga tampak tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan guru mereka, tidak peduli dengan pelajaran mereka, dan tidak peduli dengan satu sama lain atau dengan Anar. Selama jam pelajaran, mereka berdiri dan berjalan-jalan di sekitar ruangan, dan Anar tidak bisa mengikuti pelajarannya. Sepekan berlalu, Anar menyadari bahwa pindah sekolah baru tidak menyelesaikan apapun.
Batu telah mengejeknya di sekolah lamanya, tetapi ia hanya seorang diri. Sekarang, seluruh kelas mengejeknya. Anar teringat akan guru-guru di sekolah lamanya. Mereka sangat peduli dengan dirinya dan pelajarannya. Ia merindukan sekolah lamanya. Setelah 2 pekan, Anar merasa cukup. Ia meminta bibinya untuk mengirimnya kembali ke sekolah Advent. Namun sebelum ia kembali, ia berdoa. Ia berdoa agar batu berhenti mengejeknya. Pada hari pertamanya kembali ke sekolah Advent, Anar terkejut mendapati bahwa batu bukanlah anak yang seperti dulu. Batu seperti tahu bahwa Anar telah pergi karena ejekannya. Dia tidak mengejek Anar hari itu atau hari berikutnya. Ia memperlakukan Anar dengan baik dan hormat. Anar mulai menyukainya. Hari ini, 2 anak laki-laki itu berteman baik. Anar berkata bahwa Tuhan menjawab doanya agar ejekan itu tidak terjadi lagi. Saya tidak menyadari bahwa saya masuk ke sekolah yang bagus sampai saya menghabiskan 2 pekan di sekolah umum, katanya. Saya berdoa kepada Tuhan tentang situasi ini dan saya yakin Tuhan menolong saya. Anak-anak, saat ini Anar berusia 14 tahun dan menikmati masa-masa belajarnya di kelas 9 di sekolah Tuskal di Ulaan Baatar, Mongolia. Persembahan Sabat ke-13 sebelumnya telah membantu sekolahnya membangun ruang kelas baru dan perpustakaan. Persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat rekreasi anak-anak di mana lebih banyak anak-anak di Ulaan Baatar akan belajar berdoa kepada Allah di surga. Terima kasih atas dukungan Anda.